Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati, yang pertama-tama marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kita kenikmatan yang banyak, terutama kenikmatan iman, Islam dan takwa yang hanya diberikan kepada hamba yang dicintai Allah. Demikian juga untuk kenikmatan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani, rohani dan ekonomi. Sehat ekonomi pada duit, ya. Kepada sebagian kita yang sedang diberi sakit atau musibah, semoga Allah berikan kerinduan, kesabaran, petunjuk, dan semoga segera dengan kesehatan dan keberkatan yang lebih baik dan lebih banyak. Selanjutnya, kalau kita perhatikan umat Islam, itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, masih ada umat Islam yang dia belum sholat. Sudah Islam tapi belum sholat, ya. Yang kedua, sudah sholat tetapi masih sering menunda-nunda waktu sholat. Sudah tapi belum bisa khusyuk, masih tergesa-gesa dan lain sebagainya. Lah apa sebabnya? Ya, salah satu sebabnya karena mereka itu belum bisa menikmati nikmatnya sholat, sehingga sholat itu dianggap sebagai beban, sebagai hal yang memberatkan, hal yang menyedihkan. Ketika datang waktu sholat dikumandangkan azan, ya, kadang mereka berkata dalam hatinya, kok yuwis ndang sholat, kok ndang subuh, kok ndang zuhur dan lain sebagainya. Yang intinya itu adalah sebagai bentuk penolakan datangnya sholat. Maka itu pentingnya kita itu belajar untuk menikmati sholat, sehingga sholat itu sebagai hormon endorfin kita, ya. Hormon endorfin, hormon kebahagiaan yang dapat menghibur hati kita, ya. Nah, untuk bisa seperti itu, maka kita harus berusaha. Yang pertama, menjalankan sholat dengan tenang hati, menjalankan dengan berusaha
melengkapi syarat dan rukunnya sholat. Sekedar suatu gambaran, ya. Kalau kita pas makan atau pas minum, kalau kita ingin menikmati makanan dan minuman, tentunya kita akan makan minum dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, ya. Dan kan kita ketika naik kendaraan, ya, hailing benar, ya. Kemudian kita naik motor atau mobil dengan pelan-pelan, memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita, dinikmati. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menikmati sesuatu itu adalah dengan menjalankan yang pelan-pelan, tidak tergesa, ya. Terus kemudian arti kegembiraan, apa toh yang dimaksud kegembiraan, ya. Menurut kami ini kegembiraan adalah kesenangan hati. Hatinya merasa senang, merasa happy, ya, dengan apa yang dilakukan, ya. Adalah perasaan senang atau bangga yang menimbulkan kegiatan atau menimbulkan suatu motivasi. Orang itu kalau melakukan dengan senang maka akan timbul namanya motivasi, ya. Contohnya masalah makan. Makan itu kalau lauknya cocok, semangat betul. Dahar lawan cocok senang boten. Le dalam bah makmore bawi nopo. Lawe ayam goreng oke siap. Le dalam bah makmore nopo. Lawe gedhe kari karo sambal bawang. Pun warna kok mbah. Jadi samanya beda karena beda nikmatnya tadi. Ya, sehingga Ibu monggo kita berusaha menjadikan sebagai bentuk kegembiraan. Caranya salah satunya adalah kita melakukan dengan pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, ya. Maka di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah firmankan, wahai Rasul, wahai Muhammad, utlu ma uhiya min rabbika. Wahai Rasul, bacakanlah, terangkan apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu dari kitab Al-Quran ini. Tugasnya Rasul adalah menjelaskan, melakukan pengetahuan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wa aqimis sholat. Yang kedua adalah menegakkan sholat, melakukan sholat dengan memenuhi satu syarat-syaratnya sholat, ya. Yang kedua rukunnya sholat, ya. Yang ketiga, fadilahnya sholat. Rukunnya sholat apa? Yang satu yaitu untuk bersyukur berwudu. Yang kedua menutup aurat, ya. Yang ketiga menghadap kiblat, adalah syaratnya sholat, ya. Kemudian rukunnya sholat mulai dari takbiratul ihram, baca Fatihah, ya, ruku, sujud, dan kemudian tahiyat akhir adalah rukunnya sholat. Pembilahnya sholat apa? Satu, sholat di awal waktu, ya. Dua, sholat berjamaah, ya. Tiga, sholat dengan khusyuk, ya. Empat, sholat dengan tumakninah, tidak tergesa-gesa. Namanya orang yang menegakkan sholat.
Lah kemudian sholat yang tegak itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang sempurna itu dampaknya, manfaatnya adalah dapat mencegah perbuatan yang fahsya. Fahsya itu apa? Pak orang carakan namanya saru, okay? Orang mengatakan pamali, ya. Atau yang tidak pantas untuk dilakukan. Contohnya apa? Ngomong bab masalah, itu namanya fahsya. Wal munkar, dan juga mencegah kepada perbuatan yang munkar. Apa itu? Perbuatan yang munkar itu perbuatan yang diingkari oleh akal sehat, perbuatan yang dilarang oleh agama. Contohnya apa? Contohnya anak berani kepada orang tua, ya. Contohnya orang yang curang dalam berdagang, ya. Contohnya ada orang yang mencuri, orang itu namanya orang munkar. Lah orang-orang yang sholatnya sudah baik, insya Allah akan terhindar dari itu semuanya, sehingga dia akan menjadi pribadi yang baik. Dan sebaliknya, mohon maaf, ya. Kalau sholatnya tidak baik, contohnya sholat setahun 2 kali, ini nonton 20. Sholat sepekan pisan, Jumatan tok, bosan subuh, bosan ngasar, dan bosan. Ya, kalau tak lagi ya, sholatnya ping 5 ning koyo balapan mobil, ya. Maka sholat yang tidak sempurna itu tidak akan memberikan dampak yang baik. Rekat sholat ning nyun ngapunten nek ngendikan jid nyareke wong liya. Rekat sholat ning senengane dodol ngapus utawi dengan sumpah, namanya sholatnya belum sempurna, ya. Terus selain itu, sholat yang tegak itu adalah waladhikrullahi akbar, sebagai bentuk zikir, ingat kepada Allah yang paling besar, yang paling sempurna. Kenapa? Karena dari takbir sampai salam isinya adalah mengingat Allah dengan cara meminta dan memuji kepada Allah, ya. Utamanya pada surat Al-Fatihah yang merupakan rukun untuk menunaikan sholat. Fatihah itu adalah dialog Allah dengan hambanya, ya. Ketika hamba berkata alhamdulillah, maka Allah menjawab hamidani abdi, ya. Ketika hamba mengatakan segala puji bagi Allah, Allah menjawab, oh, hamba sedang memuji aku. Makanya kalau bisa baca Fatihah itu jangan disambung-sambung dari Sabang sampai Merauke, ya. Harus dijeda per ayat, ya, karena itu adalah dialog Allah dengan hambanya, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, akan katakan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang ingat Allah, ya, ingat tanda-tanda kekuasaan Allah, ingat akan janji-janjinya Allah,
hatinya akan tenang meskipun menghadapi berbagai macam masalah kehidupan. Contohnya ketika diparingi gerah sakit niku kata-katae seneng Pak. Wong loro niku kata-katae seneng kowe loro mari. Lah, kenapa? Karena dia belum tahu hikmahnya sakit. Lah, sakit atau musibah itu adalah sarana yang digunakan Allah untuk satu mengingatkan nikmat kesehatan yang kadang terlupakan. Sehate pun 3 tahun ra tau loro ngantek lali kalau sebagai satu nikmat terus diingatkan dengan suatu penyakit itu yang pertama. Yang kedua, sakit itu sebagai sarana Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya. Gitu Pak. Enten tiyang setahun boten nate adus. Enten boten Pak. Saya boten boten. Tahunnya jenengan. Jenenge Pak Karno. Gitu. Apa dampaknya? Setahun adus. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena dengan sakit atau musibah itu Allah akan mengangkat derajat hambanya ke suatu tempat yang tinggi, yang tempat itu tidak bisa dicapai dengan amal soleh. Ini sebagian pendapat ulama namanya Mbah Kiai Maimun Zubair. Yen kowe ora iso salat bengi, ora iso salat rasa salat bengi. Yen rasa poso rasa poso, ra kono ora penting, nek sing penting kowe iki sabar, diparingi loro sabar, gitu. Lah itu akan bisa mencapai derajat yang tinggi, seandainya ada 2 pilihan. Panjenengan ingin mencapai makom yang tinggi, Allah kan 2 pilihan. Yang pertama, panjenengan diberi sehat, kemudian panjenengan bisa sholat wajib berjamaah, baca Quran, sedekah, itu sholat malam, itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan diberi sakit sabar, boten sholat jamaah salat nomah, boten maca Quran, boten sedekah, gitu. Kemudian keduanya bisa sama-sama mencapai tingkat yang tinggi, Lah Allah pun dan yang maha tahu, sehingga siapa hambanya yang dia mungkin tidak bisa mencapai derajat tinggi dengan amalnya, terus diparingi loro, terus diparingi musibah, terus diparingi apa? Sabar, diparingi rindu, terus sampai Bapak. Gitu. Adalah mengatakan orang makan yang bersyukur itu sama dengan orang puasa yang sabar. Makanya kita Bapak Ibu, kalau pas makan itu monggo dipun syukuri minimal dengan membaca alhamdulillah, supaya dapat nilai seperti orang yang puasa, Terus kita lanjutkan, wallahu ya'lamu tasna'u, dan Allah itu zat yang maha tahu apa-apa yang kamu lakukan. Ada 5 orang, A, B, C, D, E, Si A itu orangnya Islam tapi nggak pernah sholat,
Si B itu umat Islam tapi sholatnya setahun 2 kali, ya. Si C itu sholatnya sepekan sekali, ya. Si D itu sholatnya suka mengulur waktu dan jarang berjamaah, ya. Si E itu orang Islam yang sholatnya di awal waktu berjamaah dengan imam wajib di shaf pertama, datangnya di masjid sebelum azan, ya. Pulangnya setelah sholat sunat, sholat ba'diyah, ya. Lah masing-masing itu semua orang Islam, tapi punya tingkatan yang berbeda-beda, ya. Contohnya si E itu punya derajat yang lebih tinggi dibanding A, B, C, dan D, ya. Makanya mohon maaf kalau kita masih seperti A atau B, C atau D, monggo diusahakan semakin menyempurnakan sholat kita dengan yang tadi memperhatikan waktunya, ya. Kalau bisa sholatnya di awal waktu. Ketika Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, apa amalan yang paling di hadapan Allah? Nabi bisa mengatakan adalah as-sholatu ala waqtiha, ya. Yaitu sholat pada awal waktunya adalah amalan yang paling utama. Makanya usahakan untuk semakin menyempurnakan sholat dan semoga, ya, Allah berikan pada kita kekuatan petunjuk untuk bisa sholat dengan lebih sempurna ini, ya. Terus juga di dalam surat Ar-Ra'd yang menjelaskan tentang sifat dan ciri orang-orang beriman yang membedakan dengan orang-orang munafik. Orang iman itu adalah alladzina orang beriman itu adalah orang yang merasa tenang hatinya dengan dekat kepada Allah. Kisahnya umatnya Nabi dan Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun sampai di tepi laut. Nabi Musa bilang bahwa Musa, nanti kamu akan saya selamatkan. Sementara umatnya tidak atau belum tahu. Maka semakin dekat tentara Fir'aun, umatnya semakin gundah gulana. Wahai Musa, ini bagaimana Musa? Lah kenapa? Bagaimana tuh kamu itu? Ya, depan kita laut, belakang tentara yang sudah semakin mendekat. Maju mati, mundur tewas. Terus piye? Rasa piye? Allah akan menolong kita kapan ini? Ya, itulah namanya orang yang yakin dan tidak yakin. Ya. Kemudian setelah datang waktunya, Allah beritahu pada Musa, pukulkanlah tongkatmu kepada laut dan sebagai suatu solusi. Jadi kita juga begitu. Pas boleh jeng bayar piro 10 juta DKB mengibar, ya. Jam piro, jam itu jam siap, pada lagi duit 10, kurang boleh lalu kita. Lah kalau orang-orang yang iman, dia jaga Allah, ingat Allah dengan cara yang pertama, Allah dan yang maha pemberi rezeki Ar-Razzaqul Alim, ya.
Allah mampu untuk memberikan rezeki kepada hambanya lewat apa saja. Sudah jam 6 lewat 35 menit, kurang 1 menit, belum ada uang. Kurang setengah jam dari kita belum. Semakin gundah gulana. Kurang 5 menit, semakin gundah ternyata ada WA dari pihak sekolah, Pak, anak bapak mendapatkan beasiswa 15 juta, dipotong 10 untuk bayar kewajiban. Alhamdulillah. Boten situ balas tapi malah mendapatkan uang 5 juta. Ini sebagai contoh dan yang lainnya. Ya, jadi kita semuanya, setelah kita memahami anak tadi, maka hati akan jadi tenteram. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa ingat kepada Allah itu akan dapat menenteramkan hati kalau kita ingat mulai dari keberadaan Allah. Ya, Allah ada di mana bersama kita. Ya. Kemudian yang kedua, ingat pada keagungan Allah. Allah mampu untuk memberikan rezeki padanya di mana saja dan kapan saja. Allah mampu untuk melindunginya dengan apa saja. Ya. Allah mampu untuk mengalahkan lawan-lawannya dengan apa saja. Ya, sekedar contoh atau beberapa yang kita tahu. Ketika pasukan Ahzab, ya, pasukan gabungan orang kafir, munafik dan Yahudi bersatu untuk mengepung Madinah untuk mengalahkan umat Islam. Ya. Kemudian Nabi membuat namanya Honda. Honda apa? Honda itu parit yang 5 kota. Kemudian ketika pasukan Ahzab mau masuk kemudian terkena oleh parit tadi. Kemudian mereka tidak jadi menyerang, kemudian enten-entenan. Ya. Orang di dalam, orang Ahzab di luar. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah mengirimkan pasukan namanya atau bentuknya angin yang besar, sehingga yang tertawa yang luar tadi bukan di dalam. Dalam salah satu contoh, Allah untuk memenangkan lawan hambanya. Allah menunjukkan bagaimana Allah itu mampu untuk menolong pada hambanya lewat jalan yang tidak biasa. Suatu Bapak Ibu, ada sejumlah pasukan Islam melakukan suatu perjalanan yang jauh untuk berperang. Karena jauhnya kemudian sudah habis perbekalannya. Terus pripun caranya? Kita kemudian pasukan ini melewati pantai, Pak. Ya. Ternyata di kejauhan ada benda hitam yang besar sekali. Setelah diketahui ternyata adalah bangkai ikan yang sangat-sangat besar. Sampai ringnya itu ditegakkan, orang lewat pakai itu bisa. Itu untuk menunjukkan betapa besarnya ikan tadi. Kemudian dipotong, dipotong, dimakan, kemudian dimakan, kemudian dijadikan sambal bisa. Ya. Jadi beberapa orang cuma dengan 1 ekor ikan itu bisa cukup. Teman saya berusaha untuk ingat kepada Allah, ya, dengan zikir bilisan, bil qalbi wa bil fikri, ya, zikir dengan lisan dengan mengucapkan kalimat thayyibat,
ya, tasbih, takbir, tahmid, takbir, tahlil, istighfar. Zikir dengan hati, ingat hanya kepada Allah, ya. Zikir dengan pikiran, memikirkan tafakur tentang keagungan Allah, kekayaan Allah, kediktauan dan yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, insyaallah dengan zikir ini maka ilaha kita akan jadi benar. Dan kemudian tadi saya sampaikan bahwa sholat sebagai satu zikir, dan semoga Bapak Ibu kita sekarang dan ke depan bisa menunaikan sholat dengan lebih khusyuk, ya, dengan lebih semangat, dan kemudian sholat kita bisa mengingatkan kita kepada Allah. Sholat kita bisa menjauhkan dari perbuatan kejiran, dan semoga bisa hari kiamat sholat kita bisa menyelamatkan darat dan masuk dalam surga. Amin. Ya, tentukan yang sangat pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Jadi dengan doa majelis, Allahumma asyhadu